Oh iya, kalau nanti saya meninggal, kalau nanti bapak saya meninggal, kalau nanti mama saya meninggal, kalau nanti saudara saya meninggal, kalau nanti pastor-pastor kita ini ada yang meninggal, itu artinya dia sudah punya tempat yang tersedia. Maka yang kita sebut adalah selamat jalan. Selamat jalan memasuki tempat bahagia. Dan ucapan yang sama saya mau katakan kepada Pastor Santon Tekege. Pastor, selamat jalan. Kami memang masih membutuhkan tenagamu. Keuskupan masih membutuhkan tenagamu. Tapi engkau sudah punya tempat. Jadi selamat jalan memasuki bahagia abadi di surga. Amin. Sungguh aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat itu, aku akan kembali menjemput kalian. Supaya di mana aku berada, di situ kalian pun berada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang Tuhan kasihi, juga para pastor, para suster, para petugas gereja, baik yang saat ini berada di dalam gereja ini, maupun siapa saja yang saat ini sedang memantau siaran misa ini via radio Tiga Raja FM maupun via live streaming. Kepergian semua orang yang meninggal, termasuk Pastor Santon Tekege, itu menimbulkan pelbagai reaksi. Reaksi dari pelbagai pihak yang bersimpati, yang mencintai. Contoh, reaksi terhadap kepergian Pastor Santon Tekege. Dari rekan-rekan pastor dan tim pastoral, dari pelbagai umat, bahkan dari pimpinan keuskupan, pastor administrator, Pastor Martin Kuayo. Apa saja reaksi mereka? Saya menyebut beberapa. Pertama, dari Pastor Martin Kuayo, administrator keuskupan kita. Saat tadi dia diwawancarai oleh tim multimedia Paroki Katedral Tiga Raja, Pastor Martin bilang, keuskupan kami sangat luas. Kami butuhkan banyak tenaga untuk melayani umat. Dan Pastor Santon pergi, berarti satu paroki kosong lagi. Ini fakta yang berat untuk keuskupan Timika. Di balik itu pasti Pastor Martin bertanya, mengapa Tuhan engkau membiarkan keuskupan kami yang banyak tempat kosong, sekarang tambah kosong lagi? Berikut reaksi dari umat. Ada rupa-rupa SMS yang saya lihat di grup WA katedral. Misalnya,
Pastor Santon masih muda, muda sekali untuk meninggal. Waktu tabisan di Wagete, kami hadir di sana. Baru beberapa tahun sekarang dia sudah meninggal. Kenapa? Ada SMS lain yang berbunyi, masih terlalu pagi dan terlalu muda untuk Pastor Santon pergi dari antara kita. Mengapa engkau pergi secepat itu? Ema Owa dan Owada yang lahannya begitu luas menanti Anda untuk menggarapnya. Kami anggap begitu tulisan SMS itu, parate viam domini, masih belum engkau kerjakan sepenuhnya. Masih banyak PR yang engkau rencanakan bersama umat paroki Yakai. Mengapa engkau pergi? Dari rekan-rekan tim pastoral, dengan sedikit berkelakar mereka bilang, pastor yang sudah tua, sudah umur kepala 6 menuju kepala 7, apalagi sakit-sakitan malah tetap berkanjang. Sementara pastor yang masih muda, baru umur kepala 3, baru sakit sekali. Dan mengapa meninggal? Masuk akal. Dengan semua SMS ini, dengan semua isi WhatsApp ini, saya langsung teringat akan candaan umat saat Bapak Uskup John Saklil meninggal 2 tahun yang lalu. Begitu kata mereka, Pastor Amandus yang penyakitan, malah yang meninggal Bapak Uskup sehat dan kekar, segar bugar. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rekan-rekan imam, dan keluarga dekat dari Pastor Santon Tekege. Bacaan Injil hari ini menjawab semua pertanyaan itu. Mengapa? Pastor Santon yang masih muda malah meninggal. Bapak Uskup yang sehat dan bertubuh kekar malah meninggal. Sebaliknya, Pastor Amandus yang penyakitan itu belum meninggal-meninggal. Tahu jawabannya? Kitab suci yang kita dengar, khususnya Injil, memberikan jawabannya lewat sabda Yesus. Yesus bilang apa? Kamu tunggu ya. Kamu tunggu ya. Saya pergi menyediakan tempat, dan kalau saya sudah sediakan tempat itu, maka saya akan kembali untuk menjemput kalian, supaya tempat di mana saya berada, kamu juga berada di sana. Jelas toh? Pastor Santon sudah punya tempat. Bapak Uskup John Saklil sudah punya tempat. Pastor Amandus yang kamu bilang sakit-sakitan itu belum punya tempat. Pastor Martin belum punya tempat. Pastor Yosef Iki Kitaro belum punya tempat. Pastor Okto Taina belum punya tempat. Karena itu kami masih hidup. Saudara, inilah berita gembira
yang membuat kita semua merasa kehilangan. Karena pastor kita meninggal, uskup kita meninggal, orang tua kita meninggal, sanak saudara kita meninggal. Kita dengan situasi kondisi itu tidak tetap berada dalam situasi kesedihan itu. Dan hal itu pula yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama tadi. Kalau kita percaya bahwa Yesus wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama Yesus. Pastor Santon Tekege, dia meninggal di dalam Yesus. Dan sesuai kitab suci, dia ada bersama Yesus. Bapak Uskup John Saklil, dia meninggal di dalam Yesus. Dan saat ini, dia berada bersama Yesus. Pesan untuk kita adalah, kematian tidak tergantung dari soal umur. Kamu lihat Pastor Henslock yang ada di depan kita, sudah 80 tahun. Bukan faktor umur yang menentukan meninggal atau tidak. Meninggal atau tidak tergantung dari soal sakit atau sehat. Tetapi meninggal atau tidak itu tergantung dari tempat sudah ada atau belum. Dengan pemikiran ini kita menjadi tenang, gembira, berbahagia. Oh iya, kalau nanti saya meninggal, kalau nanti bapak saya meninggal, kalau nanti mama saya meninggal, kalau nanti saudara saya meninggal, kalau nanti pastor-pastor kita ini ada yang meninggal, itu artinya dia sudah punya tempat yang tersedia. Maka yang kita sebut adalah selamat jalan. Selamat jalan memasuki tempat bahagia. Dan ucapan yang sama saya mau katakan kepada Pastor Santon Tekege. Pastor, selamat jalan. Kami memang masih membutuhkan tenagamu. Keuskupan masih membutuhkan tenagamu. Tapi engkau sudah punya tempat. Jadi selamat jalan memasuki bahagia abadi di surga. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.